Para penasehat hukum MZ Zaini Jalil mengaku kecewa dengan keputusan tim jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh terkait ditolaknya penangguhan penahanan MZ. Padahal menurut Zaini, MZ dinilai kooperatif memenuhi panggilan penyidik yang menangani kasus itu. Kekecewaan terkait penahanan MZ disampaikan Zaini Jalil, penasehat hukum MZ. Meski menjadi kewenangannya, jaksa dinilai tidak memiliki alasan mendasar dengan menahan MZ. Apalagi MZ dinilai kooperatif memenuhi panggilan jaksa yang mengusut kasus dugaan penyimpangan turnamen Aceh World Solidarity. Pengacara juga telah menjamin MZ tidak melakukan hal yang disebut menjadi alasan subjektivitas penahanan. Zaini menilai penahanan terkesan dipaksakan, apalagi MZ baru pertama menjalani pemeriksaan sejak ditetapkan sebagai tersangka 7 September lalu. Menurut Zaini, ketidakhadiran MZ pada pemanggilan pertama bukan bentuk ketidakpatuhan, namun karena alasan kondisi kesehatan. Barang buktinya memang sudah semua disita, karena ini kasus saudara Jenny ini kan kasus terhadap tindak pidana yang sudah pernah dilakukan dan sudah ada putusan dan sudah ada terpidananya. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan penahanan telah sesuai prosedur sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain alat bukti, penahanan juga didasari fakta-fakta persidangan dari dua terdakwa lainnya dalam kasus ini. Kami kan tetap pada prosedur, dua alat bukti di KUHP 184 kita kan sesuaikan itu, dan fakta persidangan. Untuk yang 730 tadi kan yang itu, yaitu fakta persidangan juga, mengungkapkan bahwa MZ menerima dengan dana-dana tersalurkan ke Aceh United dan ke rekening dia, itu dari dana-dana sponsorship yang seharusnya itu masuk dulu ke ke bendahara panitia, baru bisa diambil gitu kan. Selain MZ, tim penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga menahan M, bendahara turnamen sepak bola yang dibiayai dari APBA tahun 2017 tersebut. Kejari Banda Aceh juga telah mengajukan Simon Batara Sihaan dan Moh Saadan selaku Ketua Tim Konsultasi Profesional dan Ketua Panitia Turnamen ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Keduanya divonis bersalah dan dihukum masing-masing 2 dan 3 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Begitupun tim jaksa melakukan upaya kasasi karena tidak sepakat dengan vonis hakim yang dinilai ringan. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI Aceh melaporkan.